Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Bitalk Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja. Bitalk secara konsisten akan berbicara isu-isu menarik, aktual, mulai politik, ekonomi, budaya, pendidikan, kesenian, kesehatan, psikologi, dan kali ini kita akan membahas tentang prestasi dari SDN Pengambangan 5 Banjarmasin yang telah meraih predikat Adiwiyata Mandiri yang sebelumnya Adiwiyata Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup ya. Nah, untuk meraih predikat tersebut bukan perkara yang mudah karena perlu harmonisasi, perlu sinergi, perlu komunikasi yang baik antara sekolah, kepala sekolah, guru, dewan guru, orang tua, murid, dan lingkungan sekolah juga ya, sehingga bisa meraih predikat tersebut ya. Nah, untuk menyingkat waktu kita sapa narasumber kita. Beliau adalah Ibu Wahyu Ekma Pranatalia, Kepala Sekolah SDN Pengambangan 5 Banjarmasin. Selamat sore, Bu. Sore, Pak. Ibu datang ke studio dengan prestasi yang membanggakan dari sekolah, kemudian membanggakan Kota Banjarmasin, provinsi juga nasional, Bu ya. Artinya nanti bisa memberikan semangat, juga menularkan kiat-kiat kepada masyarakat, juga sekolah lain Bu ya, untuk bagaimana sih bisa meraih prestasi tersebut. Baik Bu, kita langsung saja, kira-kira sih dengan prestasi yang diraih SDN Pengambangan 5 Bu ya, dengan Adiwiyata Mandiri, itu bisa dijelaskan Bu, sebenarnya ini sih predikat apa sih Bu? Adiwiyata Mandiri itu ya sebenarnya adalah penghargaan yang diberikan dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada sekolah yang berbudaya lingkungan. Ya, jadi mulainya itu adalah dimulai dari Adiwiyata Kota, kemudian Adiwiyata Provinsi, Adiwiyata Nasional, dan Adiwiyata Mandiri. Kemudian beda dari Nasional Mandiri itu sendiri, untuk Adiwiyata Mandiri ini harus punya sekolah imbas ya, seperti itu. Ada sekolah imbas Bu, apa sih sekolah imbas tadi? Sekolah imbas itu adalah sekolah binaan. Jadi SDN Pengambangan 5 atau sekolah-sekolah yang ingin masuk di Adiwiyata Mandiri itu wajib memiliki sekolah binaan. Sekolah binaan yang tentu saja kita sharing masalah lingkungan, bagaimana caranya supaya sekolah tersebut juga mengetahui apa sih itu Adiwiyata, kemudian ikut membantu karakter siswanya agar juga mencintai lingkungan juga. Oke. Nah, kalau sekolah binaan dari SD Pengambangan 5 mana saja Bu saat ini? Karena kami ini sebenarnya nasionalnya sejak tahun 2013, dulu itu untuk sekolah binaan itu ada diwajibkan 10 sekolah binaan, tetapi karena ada perubahan dari Juknis Adiwiyata sehingga yang terakhir ini untuk sekolah imbas itu hanya diminta dua sekolah, dan sekolah yang kami berikan imbas itu adalah SDN Sungai Miai 2 dan SDN Pekapuran Raya 1. Oh gitu. Iya. Oke, siap. Nah, terus informasinya SDN Pengambangan 5 itu masuk 20 besar Bu ya, dari sekolah terbaik di Indonesia lah untuk jenjang SD. Ini seperti apa Bu? Jadi tahu pengumuman masuk 20 besar se-Indonesia itu waktu pemberian hadiah ya Pak ya, Adiwiyata Mandiri di Gedung Manggala itu, ketika duduk di situ baru diinfokan masuk dalam 20 besar atau skor tertinggi se-Indonesia. Untuk kriterianya apa saja itu saya juga kurang tahu. Yang jelas disebutkan masuk 20 sekolah dengan nilai tertinggi se-Indonesia. Dapat solar panel juga kan kami dari kementerian hadiahnya. Iya. Solar panel Bu ya? Iya, Apa sih solar panel Bu? Solar panel itu kan kita buat lampu itu, bohlam itu kita gunakan pakai cahaya matahari. Oh gitu. Iya. Itu ada berapa unit? Kami dapat satu. Satu ya. Sudah difungsikan? Difungsikan karena kami tidak punya kegiatan malam, jadi belum. Kemungkinan kan nanti digunakan mungkin ketika ada kegiatan malam seperti persami baru kami fungsikan.
Gitu ya kayaknya. Nah, eh, tahun lalu mendapat Adwi Tahun satu nasional Bu ya? nasional 2013. Oh ya. Heeh. Nah, itu untuk menuju mandiri itu harus melalui nasional dulu Bu? Iya, harus Oh gitu. melalui nasional Hmm. dulu. Dulu kan, jadi minimal itu 2 tahun. Ah. Sekolah kami sekitar 10 tahun Hmm. baru bisa ke mandiri kan. Jadi sebenarnya saya juga meneruskan program-program dari pendahulu kan, Hmm. dari kepala sekolah Hmm. terdahulu, program-program mereka saya lanjutkan, tinggal poles-poles sana poles sini Oke. kan. Kemudian didukung juga pastinya dengan guru-guru dari SDN Pangambangan 5 yang amat sangat luar biasa. Hmm. Karena mereka dari tahun 2013 itu sudah nasional, otomatis kan mereka sudah amat sangat mengerti mengenai sekolah adiwiyata itu. Nah, tadi kita bicara adiwiyata nasional dan adiwiyata mandiri Bu ya. Sebenarnya sih kalau yang ditekankan dari predikat itu apa sih ke sekolah Bu? Misalkan nih, contoh tempat sampahnya harus khusus, kemudian misalkan WC-nya seperti ini, terus misalkan untuk ventilasi udara harus standar seperti ini, terus misalnya untuk ruang kepala sekolah, ruang guru harus seperti ini modelnya, coraknya itu apa memang ada parameternya, ada ukurannya Bu? Untuk nasional ke mandiri itu ya salah satu parameternya kan ada binaan kan, ada Hmm. binaan. Kemudian untuk pembiasaannya sama Pak, Hmm. nggak ada perbedaan yang lebih spesifik. Hmm. Tetapi ya itu tadi kami perlu diminta atau dicari untuk sekolah imbasnya Hmm. agar budaya mencintai lingkungan Hmm. itu tidak hanya ada di sekolah kami, Hmm. tetapi bisa ke sekolah-sekolah lain Oke. yang baru mengenal adiwiyata. Contoh konkretnya Bu, di sekolah misalnya siswa itu disuruh ngapain nih untuk meraih, untuk mendukung ya untuk proses adiwiyata itu, contohnya anak-anak tuh disuruh ngapain sih contohnya? Pembiasaan ya Pak, Seperti apa? pembiasaan membuang sampah dengan cara dipilah. Heeh, tuh. Jadi membuang sampah itu sesuai jenisnya. Misal sampah anorganik itu ke bak sampah yang mana, Mm-mm. sampah organik itu ke bak sampah yang mana, seperti itu. Jadi ada pemilihan sampah basah, sampah kering Bu ya. Itu sudah ada di situ Bu ya. Sampah Di organik dan anorganik. sudah Iya, ada Bu ya. iya. Oh gitu. Itu contoh yang sering dilakukan tiap hari oleh Iya, sekolah dan ya. sebenarnya pembiasaan itu kan tidak hanya sekolah adiwiyata ya, tapi ibaratnya seluruh sekolah sebenarnya sudah menerapkan itu. Tetapi mungkin ada yang pembiasaannya yang kurang disiplin Mm. dan pembiasaannya yang memang untuk ke mandiri itu ya memang harus betul-betul disiplin untuk menerapkan pembiasaan itu. Oh, gitu. Kalau contoh ruang kelas perlu apa Bu? Misalnya Ruang settingan ruang kelas misalnya ruang contoh. kelas yang jelas ya perlu mendapat sinar matahari yang Heeh. cukup. Iya. Kemudian dengan luas yang walaupun mungkin luasnya tidak maksimal, yang penting di dalam ruang kelas itu juga disediakan bak sampah. Mm-mm. Bak sampahnya mungkin lebih khusus, ada khusus kertas, kemudian ada yang sampah lain, bak sampah lain, biasanya seperti itu. Kemudian di depan kelas juga kami menyediakan tempat cuci tangan. Oh gitu ya. Iya, seperti itu. Tidak semua sekolah menyediakan sih Bu. Iya. Oh gitu. Terus kantin sekolah juga mendapat sorotan juga Bu ya di situ ya? Kantin termasuk penilaian juga kan dari sekolah adiwiyata itu. Jadi bagaimana supaya kantin tersebut menjual makanan-makanan yang sehat. Makanan yang sehat kan tentu tidak berwarna, tidak mengandung zat pengawet, kemudian tidak menggunakan bahan plastik. Kami rutin itu mengontrol Oh gitu. kantin itu, mengingatkan juga untuk petugas kantin, acil-acil kantin kan, agar tidak menjual makanan yang ada kemasan plastiknya. Oh gitu. Iya. Jadi itu murni makanan olahan Bu ya? Bikin ya? Murni makanan olahan. Oh gitu Iya. ya. Terus untuk minuman juga yang sehat Bu ya? Minuman kami kan pakai gelas. Oh. Jadi Tidak ada gelas. kemasan Bu ya? Iya, tapi mungkin kadang-kadang ada kecolongan ya, sesekali ada, tapi kan kemudian kami ingatkan lagi bahwa untuk penggunaan sampah plastik itu tidak boleh di sekolah kami. Contoh juga kadang Bu, kalau
mendidik perilaku ya, kemudian mendisiplinkan pelajar SD ini kan perlu perlu kesabaran Bu ya, Iya, apalagi anak-anak yang masih masa bermain ya. iya, Contoh nih di WC Bu, kalau di sekolah sekolah SD ya biasanya kan karena yang masuk ini ganti-ganti dan jumlahnya banyak gitu, biasanya pasti di situ kan agak bau ya. Nah, iya. bagaimana mengantisipasinya dengan predikat sekolah Adiwiyata tadi? Iya, kalau yang siswa baru, Mm-mm. misal kayak semacam siswa kelas 1 yang mereka baru masuk itu kan, itu biasanya pertama-tama mereka ke WC itu mereka didampingi dulu. Oh, Didampingi oleh guru atau guru mapel ya, guru mata pelajaran, mm, kemudian diberikan arahan bahwa harus disiram atau apa. Kemudian kami juga menerapkan ada piket sekolah oh, per hari. mm, Jadi ada satu kelas yang per hari itu yang mereka kena jadwal untuk mengontrol kebersihan WC, tentu mm, saja didampingi mm, dengan guru-gurunya dan juga atas seizin orang tuanya. mm, 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 Bukan mereka yang apa? Mereka sambil membersihkan juga, tapi itu mereka mengontrol dari mm, WC itu kan, kebersihan WC itu kan terkontrol dari aroma ya, mm. aroma. Kalau sudah agak keluar aroma yang kurang nyaman, mereka tahu harus ngapain. Jadi Ya. sudah ada timnya Bu yang Sudah dibentuk ada ya. timnya, ya. Oke Bu. Nah terus ini Bu, waktu untuk tingkat provinsi kota Bu ya, kan sebelum Adiwita Nasional kan ada provinsi kota Bu ya. Nah itu apakah juga ada penghargaan juga kemarin ya sempat ya? Adiwiyata Kota, iya kan di tingkat kota, berarti kan Hmm. verifikasinya DLH Kota, Mm-mm. ada semacam piagam juga, Mm-mm. kemudian ada dapat apa Mm-mm. binaan-binaan juga dari Mm-mm. DLH Kota. Kalau provinsi berarti yang memverifikasi adalah dari DLH Provinsi. Iya. Dan Kalau nasional sama mandiri kan sama sebenarnya, yang memverifikasi adalah Kementerian, kementerian iya, LH. gitu. Iya. Jadi masing-masing jenjang ada verifikasinya, ada Iya, penghargaannya Bu ada ya. Oh penghargaannya, ada gitu. Oke. verifikasinya.